Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa Kafah Perspektif, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam Kafah Perspektif edisi yang ke-397. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang barangkali ini menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat, yaitu terkait dengan rusaknya alam di Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat. Kampanye Save Raja Ampat tiba-tiba muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah publik, dan masyarakat menuntut penghentian eksploitasi alam di kawasan Raja Ampat ini yang oleh masyarakat Raja Ampat ini dijuluki menjadi last heaven in the earth, jadi surga terakhir di bumi ini, karena saking indahnya kepulauan di Raja Ampat itu tetapi keindahan Kepulauan Raja Ampat ini tercoreng, terusak oleh aktivitas eksploitasi tambang yang dengannya itu mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan juga hutan tropis yang ada di kawasan Raja Ampat itu. Greenpeace misalnya dan juga masyarakat adat Papua itu juga memprotes dampak buruk dari pertambangan dan juga hilirisasi nikel di Indonesia ini, di Raja Ampat ini. Critical Mineral Conference and Expo tahun 2025 di Jakarta, dalam konvensi dan pameran yang pesertanya dari berbagai negara itu menyuarakan penghentian eksploitasi industri nikel yang menyebabkan kerusakan ekosistem alam dan juga sosial yang masyarakat yang ada di Raja Ampat. Jatam juga misalnya, jaringan advokasi tambang, mencatat itu ada 380 izin usaha atau IUP tentang nikel ini, dengan total yang sangat fantastis luasnya, itu hampir 1 juta hektar di berbagai seluruh wilayah di Indonesia ini. Dan parahnya alih-alih membawa kesejahteraan oleh masyarakat di sekitar, itu justru yang terjadi adalah sebaliknya, menimbulkan dampak kerusakan yang luar biasa, baik kerusakan alam maupun tatanan sosial masyarakat yang ada di kawasan-kawasan eksploitasi tambang tadi. Indonesia bahkan mengalami kerusakan hutan tropis akibat daripada industri pertambangan ini, bahkan tertinggi di dunia. Deforestasi atau pengundulan hutan ini kita itu paling tinggi, 58,2%. Deforestasi tropis dari industri pertambangan di Indonesia ini mencapai puncaknya pada tahun 2010 sampai 2014 dan juga berlanjut hingga saat ini. Inilah akibat dari pemerintah mengizinkan dengan membuka izin eksploitasi dan eksplorasi tambang-tambang tadi. Pemirsa Kafah Perspektif, kehancuran ekologi akibat kerakusan oligarki. Deforestasi atau pengundulan hutan yang besar-besaran ini terjadi di negeri ini itu tidak lepas dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme, yang dimana dalam sistem ekonomi kapitalisme ini dikuasai oleh segelintir oligarki, dan sistem ini memungkinkan para pengusaha-pengusaha besar atau individu-individu kaya itu berinvestasi dalam proses politik, baik melalui lobby, sumbangan politik, atau bahkan mempengaruhi kebijakan publik. Dalam kapitalisme, tanah dan sumber daya alam itu bagian daripada komoditas
yang bisa dimiliki oleh siapapun. Dan dalam kapitalisme, negara itu tidak boleh menjadi operator atau menjadi pengelola tambang itu sendiri. Negara dalam sistem kapitalisme ada sebagai fasilitator, sebagai regulator, mengatur gitu. Nah, inilah yang akhirnya menjadikan para oligarki dengan bebas untuk mengeruk kekayaan alam, dan dampaknya itu merusak ekosistem yang ada di dalam tambang tadi. Dan dampak gabungan dari sistem kapitalisme yang rakus ini dan juga kekuasaan oligarki ini menciptakan berbagai kerusakan lingkungan yang Masya Allah luar biasa. Dalam banyak kasus, misalnya segelintir elit ekonomi dan politik memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menguras sumber daya alam demi keuntungan mereka pribadi dan juga golongan mereka. Lalu bagaimana Islam memandang itu? Islam mengharamkan untuk merusak lingkungan. Sampai kapanpun ulah jahat kapitalisme ini melalui tangan-tangan oligarki ini akan terus menciptakan kerusakan ekologi dan juga kemiskinan rakyat, bahkan mendatangkan berbagai bentuk bencana. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah dengan tegas melarang manusia untuk berbuat fasad, untuk berbuat kerusakan dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam Quran surat Al-A'raf 56, "Wala tufsidu fil ard", janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha, setelah Allah itu memperbaiki. Wad'uhu khaufan wa ta'ma'an inna rahmatallahi qarib man minal muhsinin. Jadi berdoalah kalian kepada Dia dengan rasa takut tidak akan diterima dan juga harapan akan dikabulkan. Sungguh rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Ironisnya justru proyek tambang ini diklaim sebagai bagian transisi hijau oleh para oligarki tadi. Karena apa? Karena dengan tambang nikel ini yang ada di Raja Ampat akan dirubah menjadi baterai, dan baterai ini akan menggerakkan motor atau kendaraan-kendaraan listrik, gitu. Padahal metode penambangannya ini jelas-jelas merusak lingkungan, merusak hutan, mencemari laut, dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal, gitu. Nah, inilah watak kapitalisme, menyulap perusakan menjadi keuntungan, membungkus eksploitasi dengan jargon pembangunan berkelanjutan. Padahal Allah telah ingatkan kita dalam salah satu firman-Nya, "Zaharal fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydinas", janganlah kalian telah tampak kerusakan di darat dan juga di laut disebabkan oleh tangan-tangan kalian. Quran surat Ar-Rum ayat 1. Jelas berdasarkan ayat ini dan juga berbagai kerusakan di darat dan di lautan seperti kekeringan, minimnya hujan, pencemaran sungai, banyaknya penyakit dan wabah, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan sebagainya. Semua tadi adalah dampak daripada kerakusan kapitalisme tadi, yang mereka dengan rakus mengeksploitasi sumber daya alam di berbagai wilayah. Maka berbagai bentuk bencana tapi itu bagian daripada teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bertobat. Pemirsa Kafa Perspektif, bagaimana Islam memberikan solusi terkait dengan sumber daya alam tadi? Maka pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan syariat Islam itu adalah bahwa tambang dalam Islam itu bagian daripada milkiyatul amah atau kepemilikan umum yang tidak boleh diberikan kepada individu-individu swasta, baik domestik maupun asing.
milkiyatul amah, tambang diantaranya itu wajib dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk mensejahterakan rakyat, baik rakyat itu muslim ataupun non muslim. Gitu. Ya, maka semua sumber daya alam itu yang menguasai hajat orang banyak itu harus dikuasai oleh negara. Ya, bahkan Rasulullah SAW ya, di dalam salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, beliau bersabda, al-muslimu syurakatu fis salasah, bahwa umat Islam itu berserikat dalam 3 hal, fil ma'i wal kala'i wan nar, ya, dalam perkara air, wal kala itu padang rumput, wal nar dan api. Air di sini itu terkait dengan sungai, danau, laut dan sebagainya. Kala di sini terkait hutan, ya, padang rumput, hutan dan sebagainya. Dan nar atau api di sini terkait dengan energi. Maka sumber daya alam itu bagian daripada ini, dan itu tidak boleh diberikan kepada individu swasta, baik swasta maupun individu swasta, baik asing maupun domestik. Maka ketika sumber daya alam nanti dikelola oleh negara, ya, maka ini akan bisa menghasilkan sebuah kemakmuran yang luar biasa, dan dampak kerusakan yang diakibatkan dari penambangan ini bisa dihilangkan, ya, bisa dikontrol. Maka dari itu ketika kita, ya, mengembalikan permasalahan ini kepada Islam, maka insya Allah perkara permasalahan tambang ini dampaknya bukan hanya tidak adanya kerusakan alam atau minimnya kerusakan alam, tetapi juga kesejahteraan yang akan didapat oleh masyarakat, baik itu muslim maupun non muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf 96, walau ahna 'alal qura amanu wattaqau lafattahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka andai saja penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan keberkahan, lafattahna 'alaihim barakah minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kebanyakan penduduk negeri itu berbuat kazab, berbuat kerusakan, berbuat kebohongan. Maka Allah rasakan, ya, sebagian daripada kerusakan yang diakibatkan oleh manusia tadi, fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Demikian kafah perspektif pada pekan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.